Dan Polri, unsur Forkopimda Sumatera Utara, para vaksinator dan seluruh peserta vaksin. Kami ucapkan selamat datang di lapangan Benteng Medan guna mengikuti acara serbuan vaksinasi TNI Polri di Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara, Sekda Kota Medan, pejabat utama Mabes TNI dan Polri, unsur Forkopimda Sumatera dan anak sekolah. Bagaimana antusias masyarakat? 1.000 orang dan dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut, total ada 10.000. Setiap hari total 10.000 dan vaksinator yang kami gelar di sini ada berjumlah 13 vaksinator, tim vaksinator terdiri dari 6 vaksinator. Dari hasil gelar perkara dan ini status masih terlapor, belum dijadikan tersangka, masih terlapor ya. Yang saya dapatkan informasi atau laporannya ini masih terlapor. Belum ke tahap penyidikan. Belum. Pak, mungkin bisa sedikit penjelasan terkait dengan dalam satu polsek itu ya. Tetap bisa menerima ada 2 laporan terlapor dan pelapor. Jadi polsek itu kita polisi berkewajiban untuk menerima setiap laporan masyarakat. Wajib kita menerima laporan itu dengan mendalami segala macam laporannya. Nah, nanti kan ada proses dari gelar perkara dan lain sebagainya. Jika ini kasus yang sama yang tadi seperti saya sampaikan, lokusnya sama, para pelaku yang terlibat sama, nanti dari hasil gelar perkara itu bisa diserahkan ke penyidik tingkat Polrestabes atau Polda yang ada di atasnya untuk memisahkan objeknya, ya, untuk memisahkan pemeriksaan yang bisa dikatakan dalam satu lokus itu. Jadi bukan berarti polsek menerima, udah kamu lapornya ke sana aja, enggak, tetap kita bisa menerima itu, bahkan sebelum itu naik pun kita bisa melakukan memfasilitasi untuk melakukan mediasi dengan pihak ketiga tentunya, bukan polisi yang memediasi, kita sebagai fasilitator gitu kan. Yuk, ini tempatnya polisi, silakan undang siapa yang bisa dipercaya untuk mendamaikan, kira-kira seperti itu, bukan kita mesti menolak. Nanti kalau kita menolak ceritanya lain lagi ya. Polisi nggak ada untuk menolak laporan itu, tetap kita terima keluhan masyarakat, laporan masyarakat yang harus kita buat dalam bentuk laporan polisi resmi, ya kita buat dalam polisi resmi. Bisa kita fasilitasi untuk melakukan mediasi, kita sampaikan. Bagi yang keliru Pak, setelah melakukan gelar perkara ada dua kasus yang ditangani oleh satu polsek, itu yang keliru ya Pak ya? Selama ini yang terjadi itu polsek menangani di kasus Sunggal, di mana ada dugaan saling lapor yang ada di Polsek Sunggal, namun salah satu terlapor pada akhirnya sudah dijadikan tersangka, namun satu lagi belum dijadikan tersangka. Seperti itu. Belum ya, jadi laporan yang pertama di tanggal 23 itu atas laporan korbannya Untung Surapati Sembiring dengan terlapornya John Luther Sejabat, itu memang sudah ditangani ya, oleh penyidik. Bahkan itu sudah ditetapkan P21 oleh JPU. Itu kasus laporan pertama ya dari pelapornya Pak Sembiring. Berarti John Luther ini sudah ditangkap lah Bang ya? Sudah P21 ya. Sudah P21 ya. Itu tanggal 23 laporannya dengan LP 271. Kemudian ada lagi laporannya anaknya ya, Apriandi Sanjaya Sijabat. Betul ya? Itu laporannya tanggal 25 dengan nomor LP 276 Polsek Sunggal. Nah, kasus yang ini masih didalami oleh penyidik. Jadi penyidik masih mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan nanti akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ini kasus dalam hal yang sama, konteksnya, lokusnya pun juga sama, gitu kan? Para pelaku yang terlibat di dalamnya sama. Nanti penyidik yang menentukan apakah nanti diserahkan ke Polrestabes untuk melakukan tindak lanjutnya atau bagaimana nanti dari hasil gelar perkara. Dan ini status masih terlapor.